Hai Sobat Ransel, mengawali perjalanan kali ini kita akan berkunjung ke salah satu sentra batik yang berlokasi di Desa Mojosari, Kecamatan Kauman, Kabupaten Tulungagung. Batik merupakan warisan kebanggaan Indonesia dan juga sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya leluhur Indonesia. Dan kalau kita berbicara tentang batik, ini sudah sangat digemari oleh seluruh kalangan usia sebagai icon fashion mereka. Anyway, if we talk about fashion merupakan salah satu subsektor ekonomi kreatif yang perlu kita optimalkan dan juga kembangkan. Batik Gajah Mada Tulungagung akan membuka percobaan kita di Ransel Wisata edisi Explore JLS. Berwisata di Jatim aja. Selain memiliki galeri dengan ragam koleksi, Batikama juga menyediakan tempat workshop bagi yang ingin mempelajari cara membuat dan memproduksi batik. Batik Gajah Mada Tulungagung itu mengembangkan batik-batik motif khas daerah Kabupaten Tulungagung. Berkembangnya waktu, Batik Gajah Mada memproduksi batik-batik modern yang mengikuti perkembangan zaman. Tapi Batik Gajah Mada mempunyai ciri khas warna dengan warna-warna yang tajam, warna-warna yang beragam. Salah satu visi dan misi Batik Gajah Mada adalah melestarikan batik sebagai budaya bangsa. Maka dari itu saya sebagai generasi kedua dari Batik Gajah Mada sangat termotivasi sekali untuk mengenalkan batik-batik kepada kalangan anak muda dengan membuka paket-paket pelatihan mulai dari UMKM ataupun anak sekolah. Harapan kami tentunya batik semakin mendunia dan sehingga batik bisa lestari. Perkenalkan, saya Ibu Sulistiawati. Kalau ciri khasnya batik gajahnya itu ada burung meraknya. Batik itu seni ya, suka gitu ya. Yang menangkap itu kadang namanya melukis itu kadang-kadang sudah habis ide, mau apa, gimana, itu ada suatu tantangan. Sandana, Bu, kalau kita berbicara batik itu kadang gimana ya? Orang tuh kalau nanya, pakai batik ini keren gitu kan. Ada tapinya gitu, harganya kadang-kadang nggak bisa dijangkau gitu. Betul nggak sih Bu? Itu semua yang membedakan itu dari prosesnya. Prosesnya. Optimal harganya? Kita 2 juta, 3 juta sampai 5 juta ke atas. Sampai 5 juta ke atas. Ini harga di harga 750. Ini sama-sama batik tulis. Kenapa kok? Iya. Satunya 5 juta, satunya 750. Betul. Iya. Udah kelihatan beda. Ini ceteknya itu udah jarang-jarang. Jadi prosesnya ini lebih mudah daripada yang batik biasa. Semakin rumit prosesnya, semakin detail desain-desainnya, semakin prosesnya bertahap ditutup itu yang membuat itu mahal. Semakin tinggi nilai jualnya begitu ya Bu ya. Nah, di Galeri Batikama, kita bisa membeli berbagai macam produk mulai dari kain hingga baju batik ready to wear. Harganya pun bervariatif, mulai dari Rp75.000 sampai Rp5 juta pun juga ada loh Sobat Ransel. Beralih dari Batikama, yuk kita mengenal wisata sejarah yang satu ini nih Sobat Ransel. Ada yang tahu nggak ini di mana? Cluenya, candi ini merupakan peninggalan zaman Majapahit pada masa pemerintahan Raja Hayam Wuruk di Tulungagung. Tuku rujak cingur ojo lali lontonge, Jawa Timur wes pasti akeh sejarah. Seperti yang di belakang kita saat ini Sobat Ransel, Candi Sanggrahan. Saat ini Sobat Ransel, saya sudah bersama dengan 2 orang di sebelah saya ini, yaitu Pak Jainuri dan juga Pak Muadi, 2 juru pelihara. Pak, boleh nih kita ceritakan kepada Sobat Ransel bagaimana sejarah atau latar belakang dari Candi Sanggrahan. Monggo silahkan. Candi Sanggrahan berada di Dusun Sanggrahan Kidul, Desa Sanggrahan, Kecamatan Wilangu, Kabupaten Tulungagung. Secara umum, kompleks Candi Sanggrahan terdiri atas sebuah bangunan induk. Di timur bangunan induk itu terdapat 2 bangunan perwara yang terbuat dari bata merah. Bangunan induk berukuran panjang 13,5 meter, lebar 9,05 meter, dan tinggi 5,86 meter. Bangunan ini terdiri atas 4 tingkat yang masing-masing berdenah bujur sangker dengan arah hadap ke barat. Nah Pak, untuk arcanya sendiri sebelum
dipindahkan ke museum ya, itu terletak di mana Pak? 5 arca. 5 arca tersebut terletak, yang 3 itu menghadap ke barat, yang 1 menghadap ke utara, yang 1 menghadap ke selatan. Oh gitu ya Pak. Nah Ya. ini kalau sekarang kita sudah ada di depan sini ya Sobat Ya. Ransel dan juga Pak Muadin, Pak Jadil, ini apa sih sebenarnya? Ini namanya negara atau batu meja. Sobat Ransel memang lebih sering digunakan atau dikunjungi sebagai wisata sejarah begitu Iya, ya betul. Pak Jainuddin dan juga Pak Muadin. Banyak sekali teman-teman dari SMA, kemudian adik-adik juga belajar sejarah di sini, yang kemudian nanti juga ada beberapa yang memang melakukan ritual begitu ya Pak di sini ya. Ya. Ya, salah satunya di sini merupakan start dari tempat ritualnya, yaitu meja atau namanya apa tadi Pak? Negara. Gitu. Jadi kita akan melihat lebih lanjut ya bagaimana keunikan dari Candi Sanggrahan. Semakin memahami sejarah dari Candi Sanggrahan, semakin takjub dan kagum dengan peninggalan para leluhur di masa lampau. Generasi muda bangga, generasi cinta sejarah bangsa. Sobat Ransel, berikutnya siapa yang mau quality time bersama keluarga atau teman-teman tanpa banyak keluar biaya? Nangkula Park solusinya. Cukup merogoh kocek Rp5.000 saja, kita bisa main sepuasnya di sini. Fun fact, salah satu destinasi di desa wisata Kendal Bulur ini adalah lapangan bola loh Sobat Ransel. Jadi nama Nangkula diambil dari perpaduan nama pemilik, yaitu Pak Anang. Ada sentra kuliner dan lapangan bola. Selain banyak spot foto yang cantik dan instagramable, dalam satu tempat kita juga bisa menggunakan sarana olahraganya loh. Seperti keseruan saat ini, kita bisa bermain sepak bola bersama adik-adik dari desa setempat. Jadi nggak cuma rekreasi aja, tapi dapat sehatnya juga ya Sobat Ransel. Hehehe. Oh iya Sobat Ransel, ada beberapa wisata edukasi yang bisa kita kunjungi di desa wisata Kendal Bulur ini loh. Nah, siapa mau tahu budidaya ikan yang jika sudah diolah namanya jadi ikan dori? Familiar nggak nih? Ya, tepat sekali, ikan patin. Di sini kita bisa memberi makan sampai menangkap ikan patinya. Wah, seru banget kan Sobat Ransel? Belum lelah main di Tulungagung? Sore ini kita mau menikmati senja di sepanjang CLS Jalur Lintas Selatan. Di sepanjang CLS, kita dapat menikmati panorama laut dari atas perbukitan yang indah. Ada beberapa pantai yang bisa dikunjungi, salah satunya Pantai Midodaren. Kita bayar tiket masuk dulu ya, praktis banget menggunakan kris. Pantai Midodaren dulunya adalah kawasan semak belukar. Saat ini pantai sudah disulap menjadi tempat wisata yang dapat digunakan untuk berkemah, area permainan, ayunan di pinggir pantai maupun sepeda listrik. Dan ada penginapan yang menghadap laut. Jadi bisa bayangin kan Sobat Ransel, bangun pagi, kemudian disambut hamparan pantai yang bikin mood kita auto happy. Dan hari ini kita akan istirahat dulu ya di Semili Resort. Rise and shine Sobat Ransel. Di hari kedua ini kita sudah ada di Pantai Bidadaren Tulungagung. Dan semalam kita menginap di Semili Resort dengan tipe kamar cottage. Gimana ya? Kita nonton bareng aku yuk. Menghabiskan waktu bersama keluarga di Semili Resort adalah pilihan paling tepat ya Sobat Ransel. Apalagi untuk tipe cottage ini, start dari 1 jutaan aja udah mendapatkan fasilitas yang super lengkap. Bangun pagi, melihat view hamparan pasir pantai dan ombak tenangnya. Kapan lagi bisa sarapan with the view?
Sobat wisata, di sebelah saya ini sudah ada yang berwarna-warni centil banget. Dari mana? Guru Gombal. Wow, Ibu, hari ini walaupun panas-panas kayak gini, kesan-pesannya setelah di pantai Widodaren apa sih, Bu? Kenapa milih Widodaren sebagai destinasi wisata hari ini? Karena di Widodaren ini sangat indah dan nyaman, juga enak berteduh di sini. Satu kata untuk wisata Jawa Timur. Markotop. Rancang wisata di Jatim aja. Nah, yang nggak boleh terlewatkan, Sobat Ransel juga bisa mengelilingi resort dengan mengendarai skuter listrik sambil menikmati suasana pantai. Jangan lupa untuk bersuah foto juga ya, abadikan momen dan nikmati berwisata di Jatim aja. Eits, perjalanan belum usai Sobat Ransel. Selanjutnya masih ada 1 jam lagi menuju ke Kabupaten Trenggalek. Hayo, siapa di sini yang suka durian? Nah, sesampainya di Trenggalek, kita mau eksplor desa wisata Durensari yang terkenal sebagai penghasil durian loh Sobat Ransel. Saat tiba, kita disuguhi dengan minuman khas dari desa Sawahan yaitu ceser, jahe, serai, dan aren. Arennya pun hasil olahan warga desa sendiri loh. Nikmat dan menghangatkan. We are ready to explore desa wisata Durensari. Seluas mata memandang, hamparan pohon durian dengan berbagai varietas. Nama Durensari dipilih karena desa ini berada di kawasan hutan durian terbesar se-Asia Tenggara seluas 650 hektar. Segernya minum degan langsung di Kalibawo, Trenggalek. Setelah menyusuri hutan durian dengan naik otor, kita sampai di Kalibawo dan lanjut menikmati kelapa muda di pinggir sungai. Nama saya Nyaino, bersama ini Pak Muhadi. Awal mula berdirinya wisata ini sekitar tahun 2015 saya. Desa wisata ini alhamdulillah direspon sama dinas. Mula-mula memang kesadaran para pelaku wisata sendiri. Banyak sekali yang datang ke sini untuk melihat-lihat kondisi sini kok layak jadi desa wisata. Akhirnya go internasional. Pemicunya itu adalah hutan durian seluas se-Asia Tenggara, kurang lebih luasannya 650 hektar. Sayangnya belum bisa panen durian nih karena belum musimnya Sobat Ransel. Tapi jangan sedih, kali ini Sandana ajak Sobat Ransel untuk nyobain olahan durian yaitu grendel durian. Grendel sendiri terbuat dari beras ketan yang dibentuk bulat-bulat dicampur dengan gula aren. Jadi manisnya grendel dipadukan dengan gurihnya kuah santan plus legitnya buah durian. Nagih banget. Dimakan hangat maupun dingin sama-sama enak. Teman-teman pun sampai nambah berkali-kali. Hehehe. Keseruan berlanjut. Bermain pasaran atau panahan jadul yang bahannya dari daun kelapa atau blarak sebagai anak panah, bambu sebagai busurnya, dan pelepah pisang atau debok sebagai sasarannya. Mengenang masa kecil gak sih? Berikutnya, yuk belajar untuk mencintai alam dan memanfaatkan apa yang ada. Paket wisata stek durian dan kerajinan reyeng bisa menjadi pilihan aktivitas eduwisata yang bisa kita lakukan di desa ini. Melihat pembuatan kerajinan bambu yang menghasilkan pundi-pundi rupiah bagi warga desa. Biasa kita jumpai di pasar sebagai wadah ikan itu loh Sobat Ransel. Harus telaten menganyam bambunya ya kalau mau coba. Kalau kita lihat kayaknya ringan ya, tapi kalau udah kita bikin berat banget Sobat Ransel. Nah,
Seperti yang saya pegang saat ini merupakan perpaduan dari seni pahat, seni lukis, dan juga nantinya seni tari yang dapat kita saksikan dalam kesenian Turonggoyakso khas dari Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur, Indonesia. Nah, ini adalah salah satu kesenian kita sebagai putra-putri daerah yang perlu kita pahami, kenali, dan juga lestarikan. Nah, Sobat Ransel, mau tahu bagaimana proses dari pembuatan barongan Turonggoyakso ini? Ikuti terus Sandana hanya di Ransel Wisata di Jatim aja. Nama saya Purnomo, saya pengrajin alat kesenian jaranan dan Turonggoyakso itu. Dulu saya suka main Turonggoyakso, akhirnya tertarik untuk membuat alat keseniannya. Kalau Turonggoyakso itu barongannya naga, sosok naga. Harapan saya semoga kesenian jaranan itu, terutama Turonggoyakso itu bisa terangkat dan lebih eksis lagi. Konsumen kalau saya itu paling banyak ke Sumatera Selatan. Sumatera Selatan, nomor 2 Kalimantan, nomor 3 Papua, pernah juga ke Korea, Hong Kong, Singapura, sama Jepang. Kalau harga itu tergantung model sama detail ukiran juga, sama kelengkapan biasanya. Kan biasanya juga dijual terpisah gitu. Kalau full set itu sampai harga 4,5 juta sampai 5 juta. Yang model sederhana itu kisaran di 2 juta, bawah juga ada. Selain belajar cara memahat barong, kali ini kita juga mendapat kesempatan untuk mengecat bagian kepalanya. Sungguh pengalaman yang tak akan terlupakan Sobat Ransel. Nah, sebelum kita kembali ke Surabaya, kulineran time. Dari banyaknya pilihan kuliner modern saat ini, sego gegok masih menjadi jujukan masyarakat Trenggalek di kala lapar Sobat Ransel. Kuliner yang banyak kita jumpai di Kecamatan Bendungan ini, selain rasanya yang enak, harganya pun sangat ramah di kantong. Nasinya gurih, terus tunanya, lauknya itu pedes banget. Kalau ke Trenggalek, nggak nyobain nasi gegok, kurang lengkap rasanya. Nasi gegok yang tuna, kita coba ya. Kita intip dulu yuk bagaimana proses memasaknya. Hai Sobat Ransel, saat ini tadi sudah cicipin ya nasi gegoknya gimana. Sandana sudah ada di dapur atau kalau bahasa Jawanya sudah di pawon bersama dengan Ibu yang nantinya juga akan turut memberikan informasi gitu ya tentang apa sih nasi gegok itu dan juga cara pembuatannya seperti apa. Halo Ibu, dengan Ibu siapa? Bu Kasri. Bu Kasri, ini kalau seperti kita lihat ya, pembuatannya dari nasi gegok ini masih sangat tradisional, pakai kompor tungku. Jadi rasanya masih orisinil banget. Nah Bu, saya ini penasaran dan juga Sobat Ransel pasti penasaran juga ya. Nasi gegok sendiri ini sebenarnya artinya apa sih Bu? Artinya itu baru makan gegok ya, kenyang, terus jalannya iga gegok. Jalannya jadi iga gegok ya. Jadi dipastikan kalau makan nasi gegok langsung warakan, langsung kenyang ya Sobat Ransel ya. Nah, untuk nasi gegok sendiri ada berapa varian Bu rasanya? Ya, ada naang teri, gegok tuna, gegok ayam. Untuk harganya sendiri kisaran berapa itu? 4.000. 4.000 untuk satu porsi nasi gegok. Nasi gegok khas Trenggalek, rasanya enak dan mantap. Nama saya Sevina, saya asal Trenggalek. Di sini makan gegok. Yuk teman-teman nyicip mampir ke Trenggalek buat nyicipin gegok karena gegok cuma ada di Trenggalek. Sobat Ransel, siapa yang kalau tidur sukanya meluk guling? Nah, kalau di Trenggalek ada yang bisa dipeluk. Talent. Aku udah ada di salah satu sentra pusat oleh-oleh di Trenggalek. Ada dua sih ciri khasnya ya. Ada alen-alen dan juga keripik tempe. Ayo kita beli sekarang yuk. Sobat Ransel tahu nggak Trenggalek dijuluki sebagai kota apa? Ya benar, kota gaplek. Karena kondisi alamnya, masyarakat di sini kebanyakan menanam dan mengkonsumsi singkong dalam kesehariannya. Dan singkong tersebut diolah menjadi gaplek atau tiwul sebagai pengganti nasi.
Selain gaplek, kita juga bisa membawa pulang alen-alen, keripik tempe, dan jajanan lainnya Sobat Ransel. Selamat memborong ya! Sobat Ransel, ada berbagai macam kuliner yang bisa kita cobain di Trenggalek. Kalau tadi kita sudah sempat mencicipi nasi gegok kuliner khas dari Trenggalek, kali ini Sananda akan ngajakin Sobat Ransel untuk nyobain juga kuliner yang legend di Trenggalek, namanya ayam lodo Pak Yusuf. Let's go! Belum kenyang makan nasi gegok, kita mampir ke kuliner yang masih menjaga cita rasanya sejak tahun 1987 ini yuk. Selamat siang Pak. Iya. Selamat datang di Ayam Lodo Pak Yusuf. Terima kasih Bapak. Ini saya berkesempatan untuk ngobrol langsung dengan owner dari Ayam Lodo Pak Yusuf. Boleh Pak berkenalan dulu dengan Sobat Ransel nih Pak. Oke. Nama saya Ayub Alak, owner dari Ayam Lodo Pak Yusuf. Sebenarnya saya generasi kedua dari Ayam Lodo Pak Yusuf. Yang pertama Pak Yusuf lah yang dulu membuka Ayam Lodo ini, dan kami yang meneruskan mulai tahun 2010. Ayam Lodo berdiri sejak tahun 1987. Di situ dulu dikemas sederhana, terus kemudian kami kembangkan, kemudian kita evaluasi semua sistem-sistem dan produknya. Jadi proses masak kita dari dulu Pak Yusuf produksi sampai sekarang itu tetap tidak berubah. Dari jauh baunya udah wangi banget. Pas dicoba, rasa masakannya maknyus, kuah lodonya bikin nagih. Gak heran kalau ayam lodo Pak Yusuf ini selalu ramai dikunjungi. Next time harus coba juga ya Sobat Ransel. Makan ayam lodo bareng Mbak Anya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Ransel Wisata di Jatim aja.